Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Diki Chandra Situmorang. Saya selaku moderator yang akan memadu jalannya debat kali ini dengan mosi pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sebelumnya, saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada pihak pro yaitu Muhammad Faruk Rozi Rangkuti, dan di sisi kiri saya ada Ricky Dubro sebagai kontra. Sebelumnya, kepala daerah itu adalah gubernur atau kepala daerah provinsi, wali kota atau kepala daerah kota, dan bupati atau kepala daerah kabupaten. Kepala daerah dibantu oleh wakil bupati, wakil gubernur, dan wakil wali kota. Sebelum kita mendengarkan argumen dari kedua fraksi, saya akan menjelaskan dulu bagaimana perkembangan dari pemilihan kepala daerah dari masa ke masa. Semasa setelah kemerdekaan itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemilihan pemerintahan daerah, kepala daerah provinsi diangkat oleh presiden yang dipilih oleh DPRD provinsi. Kepala daerah kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri yang dipilih oleh DPRD kabupaten. Kemudian undang-undang ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah. Kemudian setelah pasca reformasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh DPRD secara langsung dan disahkan oleh presiden. Kemudian setelah undang-undang ini lahir pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini mengalami perubahan yang banyak dari ketentuan sebelumnya, di mana sebelumnya DPRD memilih kepala daerah, sekarang secara langsung rakyat yang memilih. Setelah ini terbitlah pula Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. Undang-undang ini mengembalikan wewenang kembali DPRD memilih kembali kepala daerah. Dari sebelumnya rakyat, kini menjadi DPRD lagi. Undang-undang ini mengalami banyak pertentangan dari berbagai pihak, sehingga undang-undang ini dihapuskan dan dibentuk Perpu Nomor 1 tahun 2015. Perpu ini mengembalikan wewenang rakyat memilih secara langsung kembali kepala daerah, dan ini berganti pula menjadi undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumentasi dari pihak pro kepada Faruk Rozi. Saya beri silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori dan alasan-alasan mengapa saya menyetujui adanya pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Adapun teori yang saya gunakan di sini adalah teori demokrasi perwakilan. Menurut hemat saya, teori demokrasi perwakilan dapat diterapkan dan dapat efektif dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD di Indonesia ini. Adapun alasan saya mendasari saya menyetujui adanya pemilihan kepala daerah melalui DPRD, hal ini berdasarkan atas pandangan saya bahwasanya pemilihan kepala daerah secara langsung yang tujuan awalnya agar tidak adanya kegiatan money politik, malah apa yang terjadi adalah sebaliknya. Kegiatan money politik yang terjadi di dalam pemilihan kepala daerah secara langsung malah lebih parah. Dikarenakan berdasarkan praktik di lapangan, banyak para calon kepala daerah untuk menggait massa membutuhkan uang yang sangat banyak, sehingga dia membutuhkan bantuan dari partai dan bantuan dari pemodal lainnya. Sehingga pada saat calon kepala daerah itu terpilih menjadi kepala daerah, beliau hanya bekerja untuk kepentingan partai dan kepentingan pemodal yang memberikan sejumlah uang ketika dia melakukan kampanye, sehingga dia tidak dapat menjalankan tupoksinya dengan baik. Bahkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung membuat beban keuangan negara semakin meningkat atau semakin membengkak. Dengan tidak dilakukannya pemilihan kepala daerah secara melalui DPRD, dengan tidak dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung bisa menghemat anggaran dana sebesar 142 triliun. Instruksi moderator, bahwasanya jikalau memang tidak dipilih secara langsung menghemat biaya, bahwasanya dana tersebut juga bisa rawan diselewengkan atau dikorupsi oleh pihak-pihak lain. Cukup, terima kasih moderator. Info silakan lanjutkan. Baik, terima kasih moderator. Hal ini selaras di mana dalam pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan atau melibatkan masyarakat dalam konteks yang sangat banyak. Ini berbanding terbalik jika dilakukan pemilihan kepala daerah secara atau melalui DPRD. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD hanya melibatkan 20-55 anggota DPRD. Tentunya hal ini sangat menghemat keuangan negara. Keuangan negara tersebut bisa disalurkan ke bidang-bidang lain, misalnya bidang pendidikan maupun bidang kesehatan. Dan tentunya hal yang mendasari saya menyetujui adanya pemilihan kepala daerah melalui DPRD, hal ini berdasarkan bahwasanya jika terjadi pemilihan kepala daerah secara langsung,
banyak rawan timbul kepentingan konflik di dalam masyarakat, yaitu terjadinya perbenturan atau pertikaian di dalam masyarakat karena akibat politik. Contohnya hal ini pernah terjadi di Sulawesi Selatan pada 2007. Terjadi perbenturan antara etnis Bugis dan etnis Makassar yang menyebabkan kematian dari etnis Bugis dan etnis Makassar itu sendiri. Interupsi moderator. Bahwasanya hal itu bisa dicegah karena adanya penyuluhan atau penyuluhan serta pengenalan terlebih dahulu tentang sifat anarkisme tadi. Jadi hal itu bisa dicegah karena adanya penyuluhan, bukan semata-mata hal yang disalahkan karena pemilihan umum saja. Baik, cukup, terima kasih moderator. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan argumen terakhir saya, yaitu demokrasi bukanlah sepenuhnya merupakan tujuan dari suatu kemaslahatan dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi ini merupakan tujuan politik. Jadi ada kepentingan elit politik di sana. Jadi saya berharap kepada publik untuk tidak dulu alergi terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mungkin cukup. Terima kasih moderator. Silakan kepada tim kontra. Baik, terima kasih pada moderator. Saya mempunyai beberapa alasan mengapa saya mengatakan tidak setuju pada mosi ini. Yang pertama, saya mengangkat teori dari teori demokrasi langsung ini, di mana teori ini sangat cocok di negara kita, itu negara demokrasi, yang dimana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dimana kedaulatan negara berada dan jatuh kepada di rakyat itu sendiri. Dan salah satu pengimplementasiannya adalah sistem pemilu. Dan saya juga mempunyai beberapa fakta atau beberapa hal-hal yang mendasari bahwa saya tidak setuju dengan mosi ini. Yang pertama, kita akan mengalami yang namanya legitimasi yang krisis dari masyarakat karena kepala daerah yang terpilih mempunyai pengarahan yang sangat besar dalam mempengaruhi serta membuat kesepakatan politik antara pemerintah dengan daerah setempat. Yang kedua, para masyarakat Interupsi moderator. Menjawab pertanyaan dari tim kontra tadi, bahwasanya pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Melihat rumusan pasal di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwasanya rumusan di dalam pasal tersebut hanya mengatakan pemilihan secara demokratis, tidak ditentukan secara redaksional apakah pemilihan tersebut dilakukan oleh DPRD atau rakyat. Jadi menurut hemat saya jadi konstitusi sendiri membuka peluang adanya pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Cukup moderator. Silakan tim kontra. Baik, saya lanjutkan. Hal kedua ialah para warga daerah dapat memilih kepala daerah sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri yang mereka idam-idamkan. Jadi ketika mereka salah memilih pemimpin, maka otomatis para rakyat yang dari daerah tersebut akan memblacklist atau tidak akan memilih dia lagi di pemilu selanjutnya. Yang ketiga, jika pemilihan secara langsung diadakan, maka sistem check and balances dari DPRD sendiri akan berjalan dengan baik dan secara struktural akan berjalan dengan sangat baik. Karenanya dari para kepala daerah yang terpilih dapat menjalankan program kerja dengan baik dan benar tanpa ada tekanan atau gangguan daripada anggota DPRD itu sendiri. Interupsi moderator. Baik, menjawab pertanyaan dari tim kontra tadi, bahwasanya dasar pemilihan kepala daerah secara langsung adalah agar rakyat dapat menentukan pemimpinnya, agar dapat menjalankan tupoksinya dengan baik. Berdasarkan praktik di lapangan, banyak calon kepala daerah yang didapat dari pemilihan kepala daerah secara langsung malah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini dikutip dari pendapat Dirjen Kementerian Dalam Negeri, ada 429 kepala daerah sepanjang tahun 2021 yang melakukan praktik KKN. Di sini kita melihat bahwasanya demokrasi yang dilakukan dengan cara pemilihan kepala daerah secara langsung bukanlah sepenuhnya efektif karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam pemilihan kepala daerah secara langsung itu. Cukup moderator. Silakan tim kontra. Baik, saya lanjutkan menjawab pertanyaan dari saudara Pro tadi, bahwasanya saya mengutip dari Kompas yang didapatkan data dari KPK bahwasanya pada tahun 2020 41 kepala daerah di Kota Malang tertangkap kasus korupsi, yaitu penggelapan dana anggaran pembelanjaan biaya daerah atau PBD, yang dimana 41 orang ini adalah kepala daerah yang dipilih bukan secara langsung tapi secara tidak langsung, yaitu dipilih melalui anggota DPRD. Maka bisa saya simpulkan bahwasanya orang-orang yang dipilih dari tidak pemilu pun atau orang-orang yang dipilih melalui lembaga DPRD tidak sepenuhnya bersih dan tidak sepenuhnya itu benar-benar bebas dari korupsi. Bahkan bisa saja orang-orang ini adalah orang-orang yang betul-betul calon-calon koruptor yang sebenarnya, karena mereka dipilih melalui tidak secara langsung. Bisa terjadi tindakan nego-nego, kong-kali-kong, atau tindakan berbenturan kepentingan politik lainnya. Jadi itu semua tidak harus bergantungan. Baik, cukup. Terima kasih pada moderator. Sudah cukup. Terima kasih atas kedua argumen. Benar dan salahnya saya serahkan kepada perspektif rekan-rekan sekalian. Demikian debat kami.